لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله ngobrol santai ya. Ini pas kumpul semua setelah ini saya sengaja undang secara khusus ini barangkali ada hal-hal penting yang ingin ditanyakan atau ingin kita obrolkan terkait permasalahan yang sedang hangat, sedang sedang dibicarakan. Sebab kondisi-kondisi ini kita sedang diuji, namanya sedang diuji itu tidak boleh keliru dalam menghadapi ujian. Maksudnya bagaimana? Kita tahu misalnya 2 tambah 2 itu 4. Tahu kita. Tapi pas waktu ujian kita keliru, kita tulis 40 atau 41 keliru nulis, padahal kita tahu 2 tambah 2 itu 4, tapi pas ujian kita tulis 41 atau 14, akhirnya jadi salah, padahal kita tahu. Maka ketika kita dalam keadaan ujian itu berhati-hati, jangan sampai keliru. Peluang kita untuk benar itu besar, peluang untuk salah juga besar. Kalau kita sampai keliru, maka akan berakibat fatal. Sekolah kita 1 tahun itu, ketika pas ujiannya keliru, tidak lulus kita. Ulang lagi 1 tahun. Nah, kita berharap ujian kita pada dalam kondisi-kondisi kita diuji, kita melakukan sesuatu yang tepat dalam tindakan, tepat dalam bicara, tepat dalam mengambil sikap, ya. Tepat juga dalam diam kita. Diam kita itu benar, bukan tidak benar diamnya. Yang benar bicara, tapi ternyata kita diam padahal mestinya bicara, atau ternyata kita bicara padahal mestinya diam. Nah, ini kondisi-kondisi yang kita harus hati-hati, ya. Nah, ini mumpung kita kumpul-kumpul, barangkali ada sahabat-sahabat yang ingin bertanya sesuatu, silahkan. Siapa yang mau duluan tanya? Ya, bagian pendataan, silahkan. Bagaimana kita bisa memastikan artinya mereka tetap dalam keadaan dengan taat terkait dengan sesuatu yang terjadi, isu-isu yang macam-macam gitu ya. Termasuk kejadian yang ada di Lampung terhadap kurir amri kita atau khalifah. Ya baik, alhamdulillah, terima kasih ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sehari-hari sudah terbiasa dalam struktural yang rapi, sofan ka'annahum bunyanun marsus. Sebagai umat kita mempunyai penanggung jawab umat, namanya mas'ul ummah, ya. Ada mas'ul yang kita taati, ya. Kalaupun kita ingin mengambil inisiatif pribadi, tidak boleh menyalahi mas'ul, ya. Kemudian kita punya amir-amir. Mas'ul pun kalau dia mengambil inisiatif pribadi atas nama mas'ul, dia juga bertanya kepada amirnya, Amirul Qura, ini benar nggak saya kalau berinisiatif begini? Ada amirnya. Jangan sampai kita membelakangi penanggung jawab kita ini, menjadi berfirqah, bikin kelompok sendiri-sendiri, mas'ulnya dibelakangi, amirnya dibelakangi, tidak ditaati, ya, insyaallah seperti itu. Nah, kalau sudah berada pada jajarannya semua, sikap sami'na wa ta'nanya itu mendengar dan taat, insyaallah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sikap anarkis dan lain sebagainya itu kalau tidak mendengar dan tidak taat. Disuruh A, dia tidak mau kerjakan A, dia kerjakan B, karena menurut dia yang benar itu B. Wah, ini mas'ul saya tidak benar, ini yang benar itu B, kenapa saya disuruh A? Nah, itu tidak boleh, ya.
itu berdosa. Sehebat apapun dia, kalau dia tidak berada dalam sam'an wa ta'atan kepada Allah Rasulul Amri, tidak ada nilai-nilainya di hadapan Allah. Hebat-hebat itu tidak ada gunanya ya. Insyaallah. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dipandaikan oleh Allah untuk mendengar dan taat ya. Insyaallah. Amin. Ya, baik, mungkin ada pertanyaan lain silakan. Apa sikap kita sebagai warga Khilafatul Muslimin ini terjadinya penangkapan khalifah ambil pimpinan kita, sementara kita tempat kita jauh, apa yang bisa kita perbuat pembelaan kita terhadap pemimpin kita? Baik. Setiap orang berhak untuk membela pemimpinnya. Membela saudaranya saja dia berhak, apalagi membela pemimpinnya. Cuman bentuk pembelaan kita itu bermacam-macam. Ya. Yang paling tepatnya itu adalah bagaimana bentuk pembelaan kita yang benar. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Ya. Semua kita ingin membela, tapi cara membela yang benar itu seperti apa? Ya. Sahabat-sahabat kita yang di Lampung, ya, bentuk pembelaannya mereka mendatangi Polda tempat Khalifah Amirul Mukminin itu ditahan, dia datangi. Ya. Nanti ada Masjid Ummah, dia berinisiatif mengumpulkan warganya semua. Masjid Ummah itu dia mengumpulkan warganya, kemudian diajak semua ke Polda sana. Inisiatif pribadi dia, bukan diperintah sama Khalifah, enggak. Inisiatif pribadi dia sebagai mas'ul. Karena pribadinya dia adalah mas'ul. Maka inisiatif pribadi dia mengajak umatnya itu ke Polda sana. Tolong bebaskan khalifah kami ini, kami datang semua ini, kami ini tidak terima khalifah kami dibeginikan ini. Apa salahnya dia itu? Cuman salah nggak pakai masker kah sampai dibeginikan ini? Nah, jangan sampai khalifah kami ini dipersekusi seperti ini. Nah, tolonglah kami ini dihargai, karena kami ini terbiasa menghargai orang lain juga. Ya. Kita ini cintakan kedamaian. Mungkin ada salah paham saja kalian itu, pihak pemerintah itu. Nah, nanti dari kemas'ulan lain datang lagi, dari kemas'ulan lain datang lagi, yang ada di Lampung dan sekitarnya. Lah terus kita yang jauh ini bagaimana? Nah, yang jauh ini nanti kita melihat kira-kira yang ada di Lampung sana saja, kalau kira-kira tidak memadai, tidak cukup, tidak diindahkan, mungkin kita juga bisa ikut serta. Ya. Maka tidak menutup kemungkinan nanti mas'ul-mas'ul ummah yang ada di seluruh pelosok Indonesia ini, ada 500, 600, berperatus gitu. Ya. Itu datang semua ke polda-polda tempat mereka atau kepolisian-kepolisian tempat mereka berada. Kami tolong kasih tahu Polda Lampung itu, kan kalian satu instansi. Tolong kasih tahu Polda Lampung itu supaya khalifah saya itu jangan ditangkap itu. Ya, kita datang baik-baik ini. Nah, kita bukan mau datang anarkis, kita datang baik-baik, minta tolong. Ya, kami tunggu, tolong khalifah kami dibebaskan. Datang semua. Kalau memang yang di Lampung tidak cukup. Tapi kalau sudah mereka beberapa kemas'ulan datang itu sudah cukup, sudah langsung khalifah dibebaskan, ya sudah kita cukup membantu dengan doa saja. Ya, nah, seperti itu insya Allah. Yang penting tidak boleh anarkis, tidak boleh kita dengan kekerasan, itu tidak boleh. Ya, kita ini cintakan kedamaian. Kecuali kalau misalnya kita datang baik-baik, atau kita ditempeleng, buat tempeleng balik, enggak boleh kita tempeleng pipi kanan kita kasih pipi kiri, enggak, tempeleng pipi kanan, tempeleng lagi pipi kanan dia. Orang beriman tuh kalau tidak pemberani itu potong burungnya itu. Ya, orang beriman pengecut-pengecut itu enggak ada guna-gunanya. Nah, kita datang tapi harus secara baik-baik dulu. Tidak boleh langsung dengan kekerasan, tidak boleh, harus secara baik-baik, secara sopan, secara baik-baik. Ya,
Insya Allah saya yakin kok pihak pemerintah ini kalau kita datang baik-baik, kita akan ditanggapi dengan baik juga, insya Allah ya. Insya Allah. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Nah, terkait dengan kondisi gempa yang ada di Kota Lampung yang menghadapi berbagai macam kegiatan yang diagendakan oleh Kota Lampung, mungkin menguras tenaga dan pikiran, bahkan kelelahan fisik maupun mental. Itu bagaimana itu nanti secara kesehatannya itu bagaimana beliau nanti di sana? baik, alhamdulillah ya. Ini karena bagian kesehatan daulah yang bertanya ini, jadi hubungannya dengan kesehatan ya. Kita selalu khawatir jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan kepada amri kita ya, kepada khalifah kita, pimpinan kita. Sepanjang pengetahuan kita tidak pernah sedikit pun beliau itu menyuruh kita kepada yang buruk, selalu mengajak kepada kebaikan. Tapi tahu-tahu cuman hanya gara-gara ndak pakai masker saja sampai dibeginikan ini, wah. Kemudian terganggu kesehatannya gara-gara ini, wah itu bahaya, ndak boleh terjadi ya. Maka kita berdoa mudah-mudahan kesehatan beliau selalu dijaga di sana itu ya, selalu dijaga. Nah, cuman sebagai bentuk simpati kita, sebagai bentuk tanggung jawab kita, ya kita nanti akan mempertanyakan kepada yang di Lampung sana itu, bagaimana tentang kesehatan khalifah ini, tetap dijaga atau dibiarkan begitu saja? Wah ini enggak baik ini ya. Apalagi kesan yang mulai berkembang dalam masyarakat ini bahwa pihak pemerintah ini sepertinya kok tidak cocok dengan ulama ya. Ulama hanya sekedar mau silaturahmi damai kok dilarang. Nah, mungkin pemikirannya bahwa ulama yang tadinya mau silaturahmi damai itu dikhawatirkan ada yang menunggangi sehingga dihalangi. Nah, kita juga Khilafatul Muslimin ini ya, barangkali dikhawatirkan juga ada yang menunggangi seperti yang lain-lain. Nah, maka perlu kita sampaikan bahwa kita tidak seperti yang lain-lain itu, kita ndak insya Allah tidak ditunggangi oleh politik manapun. Sebab kita tidak pernah ikut demo-demo juga, kita tidak pernah, kita politik praktis juga tidak pernah. Kita mengajak orang ngaji, ya orang yang tidak tahu Quran itu kita ngajak baca Quran, mengamalkan Quran, itu yang kita ajak. Nah terus inilah yang kemudian sedang dipersoalkan dan kita ingin segera mengklarifikasi. Jangan samakan pimpinan kami itu dengan yang lain-lain itu, tidak sama. Ya. Kami ini tidak ditunggangi oleh politik manapun. Nah, itu yang harus kita perlu sampaikan. Maka kita berharap kemas'ulan yang ada di Lampung itu sudah cukup untuk memediasi. Tapi kalau tidak ya semua kita nanti akan. Kalau kita datang ke kepolisian yang ada di sini juga masih tidak cukup, ya mungkin kita akan berpikir lain ya. Insya Allah. Ya seperti itu. Ya kita khawatir bukan hanya kesehatannya saja ya, makan minumnya, tidurnya bagaimana kita khawatir. Namanya juga orang ditahan kan. Gitu. Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih. Baik, ada yang lain? Pertanyaan lain barangkali? Cukup sudah? Oh iya, alhamdulillah cukup. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya ini. Mudah-mudahan Allah ridho pada kita semua ini ya. Mudah-mudahan Allah ridho. Kita berdoa sebagai bentuk andil kita, semoga kesalahpahaman ini yang kita yakini sebagai kesalahpaham ini saja, mudah-mudahan segera terselesaikan ya. Sebab kalau tidak segera terselesaikan ini kita gelisah di sini nih. Ya. Mudah-mudahan kegelisahan kita segera terobati insya Allah. Ada beberapa sahabat yang minta saya untuk segera ke Lampung. Oh, saya bilang saya punya tugas di sini nih. Ya. Kita punya tugas untuk mengamankan sahabat-sahabat kita di sini.
Jangan saya pergi ke Lampung, tentu sahabat saya di sini bikin rusuh, kan repot saya. Ya, saya tugas mengamankan sahabat di sini. Jangan sampai terjadi hal-hal yang di luar kontrol kita, insya Allah. Yang jelas kita harus selalu menjaga image bahwa kita cinta akan kedamaian dan tidak akan memulai menyerang siapapun. Itu penting. Tidak akan kita memulai serangan, dan itu harus dicatat betul oleh setiap warga Khilafah bahwa kita cinta akan kedamaian dan tidak akan memulai menyerang siapapun, tidak akan memulai. Ya, cuman kalau kita diserang, kita tidak bela diri, tidak akan. Pasti kita bela diri. Dan kalau saudara kita diserang di depan mata kita, tidak akan kita tonton saja, itu tidak akan. Pasti kita membelanya. Kenapa? Karena itu kesempatan kita dapat surga. Coba, kita sholat setiap hari, bangun subuh-subuh, ngantuk-ngantuk kita bangun sholat, kepengen surga. Kita puasa, kita tahan lapar seharian, kepengen surga. Kita zikir, kita ibadah, kepengen surga. Lo ada kesempatan membela saudara, dapat bidadari surga, langsung ketika itu juga. Terus kita mau tunggu besok-besok, alangkah bodohnya kita. Enggak, begitu ada kesempatan dapat surga itu enggak pakai tunggu besok-besok. Nah, itu kita pastikan. Tapi tidak boleh kita salah, artinya kita tidak memulai, itu harus dipastikan bahwa kita tidak memulai. Tapi kalau dimulai atas kita, kita tidak membela diri. Itu. Kalau saudara kita dizolimi, betul-betul dizolimi, kita tidak akan diam. Kalau dia melakukan hal yang tidak masuk di akal kita, tidak akan juga kita tidak melakukan yang tidak masuk di akal mereka. Pokoknya begitu orang beriman itu begitu. Insya Allah, semoga Allah kuatkan kita, semoga Allah pandaikan kita, insya Allah. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.